Pemirsa, banyak sekali rangkaian apa yang sudah disampaikan Pak Wali Kota mengenai stunting yang ada di Kota Pangkal Pinang sangat luar biasa. Karena Pangkal Pinang sendiri menjadi nomor satu di Provinsi Bangka Belitung untuk mengatasi yang namanya stunting. Baik, kita masih lanjut bersama narasumber kita Bapak Wali Kota Maulan Akhlil yang disapa Bang Molen, yang sangat ramah sesuai jargonnya kota beribu senyuman. Betul ya Pak Wali ya? Betul. Karena Pak Wali Nanti Kota catat juga nomor rekeningnya Bu Sumi. Oh iya. Catat dulu ya Pak ya saya ya. Berarti perlu ngalir nih. Baik pemirsa, sangat luar biasa jargon Kota Pangkal Pinang semenjak Pak Wali Kota menjabat. Keluarlah jargon atau tagline yaitu Kota Beribu Senyuman. Kemudian berubah menjadi PGK, Pak ya. Sesuai dengan nama anaknya Pak Wali Kota, PGK ya Pak, PGK RFK. Baik Pak Wali Kota, mengenai Kota Beribu Senyuman nih Pak. Nah, kenapa terpikirkan keluar ide untuk memberikan nama menjadi Kota Beribu Senyuman? Karena setahu saya nih Pak ya, senyuman itu adalah amal ibadah, betul nggak Pak Wali ya? Kemudian kita pertama kali melihat orang tersebut ramah atau tidak dari senyuman. Nah, kenapa nih Pak Wali mempunyai ide membuat Kota Beribu Senyuman? Begini, kita kan orang Bangka asli, orang Bangka Belitung asli. Dulu saya masih kecil-kecil, yang menjadi ikon, yang menjadi ciri khas orang Bangka itu adalah dia ramah tamah. Betul. Setiap kali orang datang mau tanya alamat atau apa, dengan senyuman pasti dengan ramah tamahnya menyampaikan sesuatu yang baik. Betul. Terus rasa nyaman, aman juga di waktu itu. Motor taruh di depan, sendal taruh di depan, tidak pernah hilang. Betul? Betul. Pokoknya nyaman, ramah tamahnya pasti. Itulah ciri khas menjadi Melayu orang Bangka. Nah, makin ke sini kita jangan sampai hilang. Setuju. Ciri khas itu. Oleh sebab itu kenapa saya mencari yang menjadi ciri khas dari Bangka Belitung ini apa? Ramah tamahnya. Nah, yuk sekalian dong kita bikin. Jadi ramah tamah itu identik dengan senyum. Betul sekali. Senyum jargon kita, senyum disingkat sebenarnya sejahtera, nyaman, unggul dan makmur. Wah, luar biasa. Jadi target saya tuh masyarakat saya pengen sejahtera, nyaman, unggul dan makmur pada ujungnya. Nah, biar sedikit ikonik dan different, karena kalau mau punya value edit, nilai tambahnya kita harus different. Betul sekali. Kita bikin agak milenial dikit. City of Thousand Smile. Kota Beribu Senyuman. Kota Beribu Senyuman. Karena jumlah kita 200-an ribu. Kalau udah jutaan baru Kota Berjuta Senyuman. Luar biasa sekali Bapak Wali Kota yang sangat energik, humanis. Dengan begitu kan kita mudah diingat kan, Pangkal Pinang kota mana? Kota senyum itu loh. Nah, wali kotanya yang sudah suka senyum itu loh. Dengan begitu masyarakat Kota Pinang akan positif. Vibesnya selalu positif. Jadi berpikirnya selalu positif, nggak ada iri dengki, negatif berpikir. Saya pengennya seperti itu. Oke, Pak Wali Kota tadi mengenai jargon ya Pak ya. Sekarang menjelang akhir tahun 2023 ya. Isu-isu sudah kemana-mana ya Pak ya. Kemudian juga yang selentingan warawiri kesana kemari. Apalagi transisi habis masa purna tugasnya Bapak Wali Kota sendiri untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang. Kemudian nih Pak Wali, mengenai isu politik ini tanggapan Pak Wali Kota sendiri seperti apa nih Pak Wali? Pokoknya jangan mudah baperan, jangan mudah terprovokator, jangan mudah percaya oleh isu-isu hoak, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena di tahun 2024 itu adalah tahun politik. Sekarang sudah mulai mendekati. Jadi kadang-kadang di tahun ini banyak orang-orang yang kadang tiba-tiba jadi malaikat. Banyak tiba-tiba orang yang tiba-tiba jadi provokator. Nah, hal-hal semacam ini jangan baperan kitanya, jangan ikut-ikut provokator. Mending yuk kita tuluskan hati, ikhlaskan niat untuk sesuatu yang baik aja lah. Berpikir yang positif aja lah. Gitu. Kalau untuk kami pribadi menghadapinya udah biasa dalam keluarga kami, karena kami memang dibesarkan juga dari dulu lah udah paham masalah politik ini. Jadi insya Allah nggak terlalu baperan untuk hal-hal seperti itu. Biasa dihujat, dihina, dibully. Saya belajar sama Pak Jokowi. Senyum aja, yang penting kita
kerja, tunjukkan kondisi kita gitu. Sesuai dengan jargon ya Pak ya, kota beribu Terus Bu Sumi senyuman. pasti mau nanya nih mau kemana nih kan? Banyak yang bicara Pak Wali ini mau kemana segala macam ya kan? Betul Pak Wali. Karena asumsi masyarakat Kota Pangkal Pinang juga sudah mulai bertanya-tanya nih Pak. Mau arahnya kemana nih Pak Wali? Ya. Tersenyum lagi ataukah senyum 2 kali atau senyum 3 kali nih Pak Wali? Bu Sumi maunya saya senyum lagi apa tidak? Kalau saya pengen terus tersenyum Pak. Selalu tersenyum begitu Pak Wali. Bagaimana nih Pak Wali? Ya. Kami sih sebetulnya terserah Allah lah ya. Mau kemana Allah yang menentukan takdir kami ini mau kemana. Sesuai dengan status WA saya itu menjemput takdir. Begitu saya datang ke Bangka ini, ke Pangkal Pinang, saya langsung statementnya adalah menjemput takdir saya seperti apa. Kadang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah, udah pasti baik untuk kita. Ini yang selalu di otak saya itu seperti itu. Kalau ditanya mau kemananya, saya sesuai dengan masyarakat aja lah mau kemananya. Kalau Pangkal Pinang, saya udah keliling-keliling, kawan-kawan segala macam. Saya rasa 90% masyarakat Kota Pangkal Pinang tidak berkenan jika saya keluar dari Pangkal Pinang. Mereka lebih menganjurkan agar kami, kalau Allah mengizinkan, kami mencalonkan kembali jadi wali kota Pangkal Pinang. Wah, luar biasa Pak Wali Kota. Senyum lagi. Senyum lagi. Pak. 2 kali senyuman. Baik Pak Wali. Kita lanjut Pak Wali. Dari sudut pandang Pak Wali Kota sendiri, kalau kami masyarakat, mungkin masyarakat Kota Pangkal Pinang khususnya menyikapi mengenai dunia pariwisata Pak Wali Kota, yang mana ikonnya Kota Pangkal Pinang itu adalah yaitu Pantai Pasir Padi, satu-satunya pantai di pusat Kota Pangkal Pinang. Banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Kota Pangkal Pinang khususnya untuk Pantai Pasir Padi. Kemudian pembangunan wisata, desa wisata juga sudah mulai ditingkatkan ya Pak Wali Kota. Nah, untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang, apa nih gebrakan Pak Wali ke depannya untuk membangun pariwisata yang ada di Kota Pangkal Pinang? Memang saya masih belum puas dengan apa yang sudah saya kerjakan sampai hari ini, karena belum selesai, termasuk Pasir Padi itu belum selesai, 50% belum tuntas. Kita Marmangok juga belum selesai daerah titik itu. Saya pengen punya suatu kota baru, suatu kawasan baru di Selindung itu, yang konektivitasnya dari Bangka sampai ke Pasir Padi sana. Jadi harapan saya tuh ke depan wisata air dari air Payau itu sampai ke air laut, pantai kita Pasir Padi, itu terjadi konektivitas. Mudah-mudahan, mohon doanya, kita ada sebuah resort yang insya Allah akan kerjasama dengan Korea di Pasir Padi, terus kita juga akan bikin kota baru di Selindung. Nah, yang seperti itu belum selesai saya kerjakan. Banyak sekali ya Pak. Banyak sekali. Kalau dikasih waktu 5 tahun lagi, insya Allah kelar semuanya. Udah gergetan gitu ya Pak Wali untuk mendukung pariwisata yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kalau dikasih 5 tahun lagi, semangat Pak insya Allah Wali. saya selesai untuk semuanya. Semoga masyarakat juga bisa menilai dan bisa melihat pembangunan yang sudah dilakukan Pak Wali Kota Bapak Maulan Akhlil kita tercinta dalam membangun Kota Pangkal Pinang. Amin. Baik pemirsa, kita masih berdiskusi dengan Pak Wali Kota, mengupas tuntas ya Pak pada hari ini unek-unek masyarakat Kota Pangkal Pinang, begitu juga mungkin unek-unek hostnya ya Pak ya hari ini ya Pak. Karena pas bertemu pada hari ini, karena susah-susah senang untuk bertemu Pak Wali Kota, jadwal yang cukup padat, tapi alhamdulillah beliau selalu meluangkan waktu, agenda apapun itu setiap ada yang namanya undangan masyarakat khususnya Kota Pangkal Pinang, gitu ya Pak Wali Kota ya. Baik Pak Wali Kota, kami mengamati, melihat Bapak Wali Kota ini sangat energik ya Pak ya, luar biasa. Berarti setiap hari suka olahraga nih Pak? Tadi pagi lari-lari juga kita, jalan-jalan kecil. Oke, alhamdulillah ya, kita prioritas hidup sehat. Kemudian juga di sini kita lihat masyarakat Kota Pangkal Pinang seringkali di hari libur berbondong-bondong untuk mendatangi rumah dinas wali kota. Nah, ini sangat terbuka sekali ya Pak Wali Kota ya dalam hal ini ya, melihat kebun binatang yang ada di sini, kemudian juga melihat rumah-rumah dinas, kemudian melihat juga ada satu tuh Pak kesukaan saya, burung beo di sebelah gitu ya. Nah, alhamdulillah saya lihat di sini sangat terbuka sekali nih Pak Wali. Masyarakat hilir mudik masuk. Pertanyaan saya adalah, apakah tidak ada rasa ketakutan Pak Wali Kota? Karena kan semua kalangan orang datang memasuki rumah dinas ini. Yang dikhawatirkan nih pemirsa ya, yang saya khawatirkan adalah orang mau menculik, orang mau merusak, orang yang mau melakukan tindak kriminal gitu ya. Nah,
Kenapa Pak Wali Kota sendiri sangat santai dalam menyikapi hal seperti ini? Gimana nih Pak Wali? Ya udahlah, nggak mungkin orang mau nyakitin kita. Kalau kitanya menghargain orang itu, sayang dengan orang itu, cinta orang itu, masyarakat nggak mungkin seperti itu. Udah. Jadi dalam keluarga kami nggak ada tuh kepikiran yang seperti itu. Nah, insya Allah kami berpikir positif. Sampai hari ini terbukti nggak ada orang yang mau jahilin macam-macam. Justru kami senang. Jadi hampir 5 tahun ya Pak ya? Hampir 5 tahun ini ramai terus ini, bukan hanya hari Minggu kadang. Ada satu kejadian yang kita kadang-kadang di luar orang yang nggak tahu hal kecil. Ada seorang anak kecil, papanya meninggal dunia. Papanya meninggal dunia, dia nggak mau makan. Dia tahu nggak mau makan akhirnya gimana? Dia makannya bersama dengan rusa. Masya Allah, luar biasa ya Pak Wali. Dia datang ke sini, disuapin mamanya makan, harus disaksikan rusa itu. Dia ngobrol sama rusa itu, mau dia makan. Imbas itu orang banyak nggak ngerti yang kayak gitu, bagaimana kita besarnya pengaruh. Oh, dia mau kemana di sini? Kebun binatang tidak ada. Jauh ya Pak ya, Jauh. harus ke Jakarta dulu. Rusa Tol itu adanya kalau yang bebas bisa lihat cuma di sini loh. Jadi walaupun kelihatannya sederhana, namun ini sangat bermakna bagi orang-orang tertentu. Saya beberapa kali di sini berinteraksi, yang datang sini bukan hanya orang Pangkal Pinang, dari Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, kadang pakai bus hanya melihat ini. Loh, seharusnya ini kita jeli. Makanya saya belum selesai apa yang saya inginkan di sini. Saya pengen rumah ini jadi balai kota nantinya. Sudah masuk dalam perencanaannya, DED-nya, nanti FS-nya. Ini menjadi sebuah balai kota yang boleh dikunjungi oleh masyarakat umum, dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rumah dinas whatever di mana aja lah. Saya sendiri nyetir sendiri, rumah dinas nggak perlu rumah dinas pun nggak apa-apa. Kebahagiaan kami di saat bisa berbagi dengan masyarakat. Dan ini bukan kaleng-kaleng, bukan hanya dari mulut toh. Insyaallah dari mulai saya kerja dulu, saya buka Jumat Bahagia. Masyarakat setiap hari Jumat boleh datang ke sini. Terus saya kunjungi langsung dengan ngopi pekat, ngobrol pimpinan bareng masyarakat, program kami. Kami yang langsung intercept datang. Rumah ini boleh cek siapapun boleh datang. Dulu mungkin Bu Sumi untuk masuk jenis sakral. Betul. Sakral sekali, dijaga semacam kayak apa gitu loh. Kalau sekarang enggak lah, bebas. Kamar kami itu dekat kok, biasa kami interaksi. Enggak masalah. Saya nyetir sendiri. Nanti kalau enggak jadi wali kota orang biasa, nanti kebiasaan disetir. Tentang rumah dinas ini kan tempat yang sangat sakral sebenarnya Pak ya, yang angker mungkin. Masyarakat itu kalau dari jauh melihat itu kayak mau mampir tapi rasa sungkan, rasa segan gitu ya Pak Wali. Namun dengan kepemimpinan Pak Wali Kota, rumah dinas ini membuat orang hilir mudik keluar masuk setiap pagi, terutama di hari libur ya Pak Wali. Pemirsa, sangat luar biasa rumah dinas wali kota, jarang sekali yang mana kita lihat, yang mana masyarakat bisa hilir mudik untuk menyaksikan hewan-hewan yang ada di rumah dinas Kota Pangkal Pinang. Pak Wali, kita masih berlanjut. Tadi sudah kita bahas tentang pariwisata yang berkelanjutan, yang nanti ke depannya banyak sekali ide-ide program yang akan Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang. Kemudian juga stunting tadi sudah teratasi dan Kota Pangkal Pinang menjadi terbaik ya Pak dalam mengatasi masalah stunting ini. Kemudian juga dari sisi ekonomi, kemarin kita lihat juga Mother of UMKM, jargonnya untuk Ibu Wali Kota sudah sangat luar biasa. Setiap berapa bulan sekali itu kita lihat ada acara bazar ya Pak ya, bazar UMKM, Food Millennial Festival sudah ya, yang ke-7 kemarin sekarang. Juga Menteri Pariwisata ya Pak, Bapak Sandiaga Uno. Kemudian juga inovasi-inovasi Kota Pangkal Pinang yang mana pasir padi 5 tahun selama menjabat juga sudah mulai terlihat adanya di sudut pasir padi. Kita lihat sudah ada panggung buat pentas seni, semua masyarakat Kota Pangkal Pinang itu bebas Pak untuk mengadakan kegiatan, ataukah ada pungut bayar di situ terjadi? Boleh, silakan pakai. Bebas ya Pak ya. Kemudian tempat yang di pasir padi juga fasilitas masyarakat boleh siapapun. Ya, toiletnya udah rapi bersih sekarang kan. Yang penting musolanya sudah bersih sekarang kan, baru sudah kita luar siapkan biasa semua. Ya Pak. Kemudian beberapa titik-titik yang di pusat Kota Pangkal Pinang juga kita lihat di ujung pembatas Kota Pangkal Pinang sudah ada Ketemer Mango, kemudian Simpang 5 juga sudah diperbarui ya Pak, dibagus. Destar Point dari Koba sana, daerah dari arah Bangka Koba Tengah juga udah ada Destar Point. Kemudian juga banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukan untuk terbaik masyarakat Kota Pangkal Pinang. Kemudian kita pengen mendengar lagi nih Pak Wali ya,
tadi harapan Pak Wali tetap ingin di Kota Pangkal Pinang. Iya. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang akan Bapak lakukan ke depannya. Saya pun sangat tertarik sekali mendengar yang tadinya ada resort akan dibangun gitu ya Pak di Pasir Padi. Kemudian juga rumah dinas ini akan dijadi tempat masyarakat balai kota ya Balai Pak kota, ya. Itu untuk kegiatan apa Pak? Balai kota ini? Resmi bisa, non formal juga bisa nanti. Luar biasa ya Iya. Pak. Kemudian ke depannya pembangunan juga yang sudah menjadi target Iya. Bapak sudah ditandang mulai Pasar, dari udah sekarang tandang ya Pak nih, ya? iya, Pasar modern kolam dan segala retensi, waduk. macam. Banyak sekali. Iya, udah siap kita. Baik, Pak Wali, di sini kemudian keresahan masyarakat sedikit nih Pak Wali saya sampaikan gitu ya Pak ya. Pertama dari sisi kesejahteraan, ke depannya peningkatan dalam sisi kesejahteraan ini pandangan Pak Wali yang seperti apa Pak yang dikatakan sejahtera masyarakat ini Pak? Bisa makan setiap hari, jadi sandang pangan papan terpenuhi. Itu dulu ya. Kalau udah terpenuhi itu udah luar biasa. Nah, menariknya di Bangka Belitung ini tingkat kemiskinan itu tertinggi standarnya. Kita 800 sekian ribu itu di bawah itu dikatakan miskin, bayangkan. Jadi penghasilan kita yang 800 kalau di bawah 800 ribu itu dikatakan miskin di sini. Begitu tingginya di sini standar hidupnya. Tingkat ekonominya Pak ya. Beda dengan di Jakarta, di Palembang, dan Jawa itu standar kita 800 ribu. Menarik. Jadi karena sebetulnya Bangka Belitung ini sebuah provinsi yang kalau dikelola dengan baik sumber daya alamnya itu bisa mensejahterakan masyarakat kita. Karena menurut saya ya Papua kita itu kan kenapa jadi tinggi tingkat perhitungan indeks kemiskinan tadi ya karena itu tadi. Karena kita memang sumber daya alamnya itu luar biasa. Dengan timahnya itu ya. Timah ya Pak ya, Bangka Belitung. 80% ekonomi di Bangka Belitung ini dipengaruhi oleh timah. Kebetulan Pak Wali Kota sudah menyinggung mengenai timah nih Pak. Iya. Nah, keresahan mengenai timah, kita masyarakat Bangka Belitung penghasil utama adalah timah. Iya. Baik di perusahaan swasta maupun individual ya Pak ya, tambang invensional namanya Pak. Nah, kemudian dengan adanya kemarin bahwa adanya larangan masyarakat untuk melimbang Pak. Banyak sekali yang kita dengar penangkapan-penangkapan tambang invensional ilegal itu terjadi di mana-mana. Terkhususnya di Kota Pangkal Pinang sendiri banyak daerah-daerah yang menjadi titik penambangan itu sendiri, Pak. Iya. Seperti apa nih tanggapan Bapak? Saya pribadi ya ini ya, ya saya pribadi ya, Pak. ya secara pandangan pribadi. Kita sih realistis saja Pak Bu. Kalau timah mati di Bangka Belitung ini mau makan apa? Betul. Untuk sekarang ini yang menjadi perputaran ekonomi Bangka Belitung ini adalah timah. Oleh sebab itu, timah jangan kita pisahkan lagi dengan yang namanya masyarakat Bangka Belitung. Namun, bagaimana kita mensikapinya? Misal terkait permasalahan timah yang ilegal dan legal, swasta dan PT Timah sendiri, itu duduk satu meja, membahas masalah-masalah yang ada terkait masalah hilirisasi, tambang ilegal, duduk dong satu meja. Kita nggak mungkin juga mengambil kebijakan itu dengan melarang telak menurut saya. Karena saya orang Bangka Belitung tahu persis bagaimana hidupnya Bangka Belitung ini adalah gara-gara timah. Tapi after dari timah juga harus kita pikirkan. Nah, jadi dari dulu ke dulu kan orang ngomong timah akan habis, timah akan habis, timah akan habis. Ada terus kok timah. 400 tahun lebih kok ini timah, masih ada lagi terus, masih ada lagi terus. Artinya berkesinambungan timah ini tidak bisa serta-merta kita cut langsung. Betul. Swasta, pemerintah itu harus duduk satu meja. Begitu sih kalau menurut aku. Betul, setuju sekali Pak Wali Kota. Yang namanya penghasil utama timah, otomatis masyarakat kita yang ada di Bangka Belitung ini pasti kerjanya adalah melimbang timah. Otomatis itu jadi satu bagian ya Pak. Bagian dari itu ya. Tidak bisa dipisahkan. Nggak cocok juga kita timah terus disuruh nanam kayak di puncak. Setuju Pak Wali. Dingin kalau di puncak, kalau kita ini panas, mana cocok.
Kemudian Pak Wali, saya melenceng sedikit nih Pak Wali. Pak Wali Kota, kilas balik sejarah Bapak Wali Kota sendiri sebelum menjabat Wali Kota Pangkal Pinang ya Pak ya. Yang mana mungkin masyarakat Kota Pangkal Pinang pastinya tahu bahwa selama berkiprah selesai masa sekolah di Bangka Belitung, khususnya di Bangka Belitung sendiri, Bapak mengenyam pendidikan, Bapak keluar daerah gitu ya Pak ya. Nah kemudian kembali lagi saat Bapak akan mencalonkan diri menjadi Wali Kota Pangkal Pinang dan alhamdulillah terpilih. Wakil dulu 2013, pasangan Wakil dengan Bang dulu ya, Udin Pak, ya? waktu itu. Wakil ya? Wakil waktu Wali calon Kota pertama ya? 2013. Terpilih nggak Pak? Putaran pertama menang, putaran kedua alhamdulillah kalah. Alhamdulillah kalah. Kemudian ini putaran ketiga kemarin menang. Buka baru lagi, Buka karena baru, kemarin saya lembaran wakil. Ternyata alhamdulillah, ternyata Allah tidak mengizinkan saya jadi wakil. Izinnya Allah jadi wali mengizinkan kota. jadi wali kota Luar 2018. Baik Pak Wali Kota, isu-isu yang terjadi di masyarakat Kota Pangkal Pinang karena lamanya Bapak berkiprah di luar Bangka Belitung, itu kan ada selintingan-selintingan terjadi di masyarakat Kota Pangkal Pinang. Pak Wali Kota menyikapi hal itu seperti apa nih Pak? Karena yang mana di kuping masyarakat mungkin yang disampaikan masyarakat sendiri mengenai masa Pak Wali Kota menjabat bukan di Bangka Belitung khususnya. Seperti apa tuh Pak Wali? Yang pasti kita tidak boleh primordialisme itu saya orang ini, saya orang itu, nggak boleh yang seperti itu. Yang pasti ya, yang membuat kerdil kita adalah salah satunya primordialisme ini ya. Tidak boleh membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Apalagi di Kota Pangkal Pinang, kota loh ya, masyarakatnya sangat majemuk heterogen. Ada orang Sumatera, ada orang Jawa, ada orang Papua, macam-macam Timur, di sini banyak. Kalau saya sendiri sebetulnya adalah ibu saya orang Bukit Merapen Pangkal Pinang. Bapak saya orang Kampung Melintang Pangkal Pinang, Rangkoi sana. Ibu Kecamatan Gerunggang. Kakek saya juga dari Kecamatan Gerunggang, Matdeng namanya. Tinggalnya mulai dari Pasar Pagi sampai ke Kampak itu adalah daerah, istilahnya itu daerah kekuasaan keluarga kami banyak di sana. Nah, saya lahir di tahun 76, 4 Maret 76 di rumah sakit DKT. Itu DKT. Masih berdiri sampai Masih saat berdiri ini sampai ya, Pak, sekarang. Kenapa rumah sakit DKT di situ saya dilahirkan? Karena Mbak tuh bapak itu kerjanya PNS-nya ABRI. Nah, jadi karena PNS-nya ABRI, kami dapat fasilitas lah di rumah sakit DKT. Jadi di situ saya di Pangkal Pinang ini sampai kelas 1 SD. Tinggallah di Bukit Merapen, tidak jauh dari Masjid Sabilul Muhtadin. Di situ. Begitu kelas mau kenaikan kelas 2 SD, mak tuh pindah ke Sungai Liat, ke tugas di Pedanka-nya Pemkab Bangka waktu itu. Mbak juga pindah ke Koramil 0413 Bangka dulu di Sungai Liat. Nah, karena bapak sama ibu pindah ke Sungai Liat, kami pun diboyong ke sana. Sekolah saya di SD 15 Sungai Liat, terus lanjut SMP Negeri 2 Sungai Liat, terus lanjut SMA Negeri 1 Sungai Liat. Setelah itu saya merantau ke Pulau Jawa 1 tahun. Selanjutnya saya keterima di Universitas Sriwijaya Palembang. Disitulah mulai titik hidup yang kedua yang lama saya tinggal. 24 tahun saya di Sumatera Selatan. Merantau ya, merantau, Pak, ya? Mulai kuliah, dapat kerja di Kayu Agung, Oki sebagai birokrasi, PNS, dapat istri, yang pertama meninggal, anaknya 4, kedua dapat istri lagi, orang Palembang lagi, ya apa boleh buat, udah jodohnya dapat orang Palembang lagi dua-duanya kan. Terus baru 2018 pulang kampung kembali di Pangkal Pinang. Sampai saat ini menjabat. Sampai saat ini. Selama berkiprah di luar Bangka Belitung, Pak Wali Kota, pasti banyak pengalaman-pengalaman yang sudah didapati ya, Pak ya. Alhamdulillah. Dan mungkin bisa dibagikan ke masyarakat Kota Pangkal Pinang di masa Pak Wali Kota menjabat sebagai Wali Kota.
pengalaman-pengalaman pahit yang Bapak dapati di sana, baik suka maupun duka kala itu, Pak. Yang paling menyenangkan itu apa menurut Pak Wali Kota selama di rantau? Banyak pembelajaran yang kami peroleh dari orang-orang di luar sana. Saya waktu pertama kerja itu di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, yang katanya tanda kutip tempatnya Teksasnya Sumatera Selatan. Tetapi sesuatu hal yang berbeda yang saya temukan dengan paradigma sebagian orang. Ternyata di Kayu Agung itu orangnya baik-baik semuanya. Tergantung bagaimana kita membawa diri. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya dapat orang tua asuh, dapat kakak asuh, dapat adik asuh. Di sana tuh banyak saya dapat keluarga, menjadi yang keluarga besar kami. Nah, kenapa pola pikir saya tuh sekarang tidak primordialisme, tidak. Karena saya merasakan, saya pendatang di sana, tetapi diuangkan, dihargain, nah, disayangin, dicintai di sana. Ya itu kan tergantung kitanya sebetulnya. Tidak memandang warna kulit, bentuk mata, tidak bentuk badan, tidak fisik, enggak kok. Ini tergantung dari kitanya. Oleh sebab itu, jangan kita membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Enggak zamannya lagi kayak gitu. Betul, setuju Pak Wali Kota. Pancasila, NKRI, harga mati. Harga mati. Baik Pak Wali Kota, banyak sudah apa yang telah kita sampaikan, tapi masih ada lagi Pak yang ingin ditanyakan, boleh Pak? Boleh. Banyak-banyak ya pemirsa kita bertanya, mumpung Pak Wali Kota hadir di sini berbagi cerita dari masyarakat Kota Pangkal Pinang. Tambah lagi ya Pak ya? Tambah lagi. Baik. Kemudian, kan mau nambah lagi, mau lanjutkan. Kemudian begini Pak Wali, isu yang beredar di sepanjang masyarakat Kota Pangkal Pinang adalah mengenai kemarin hebohnya yaitu yang namanya mutasi kepegawaian. Nah, boleh sedikit dikupas? Boleh. Karena biar jelas, biar tuntas dalam hal ini. Mutasi kepegawaian itu sebenarnya tujuannya ada penyegaran pertama. Itu ya Pak Wali ya. Nah, kemudian mungkin dari pola pikir orang-orang tertentu menyimpulkan bahwa keluarlah statement-statement misalnya mengatakan, oh saya masih suaranya Pak Wali, boleh dong saya mutasi ke sana kemari, boleh dong saya minta gitu. Nah itu ada nggak Pak bahasa-bahasa seperti itu? Sementara Pak Wali Kota sendiri berusaha untuk memberikan seadil-adilnya buat masyarakat Kota Pangkal Pinang. Gimana Pak? Perbuatan yang paling mustahil itu adalah memuaskan semua orang. Betul. Garis bawahi ya? Iya. Oke. Terkait mutasi itu ada 3. Rotasi, demosi, promosi. Rotasi itu sejajar. Demosi itu turun. Promosi itu naik. Terus untuk menentukan 3 ini siapa? Kalau di bidang kepegawaian ada namanya Baperjakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Mereka inilah yang akan menentukan itu, nanti diusulnya kepada wali kota untuk menentukan yang mana yang setelah sekian gitu ya, itu dari pembahasan Baperjakat. Itu ya. Jadi saya 13 tahun di BKD. Jadi tidak mungkin melakukan sesuatu yang salah dalam bidang kepegawaian. Kepala BKD saya sudah punya. Saya pernah. Dari mulai staf capek pun saya sudah di kepegawaian. Insya Allah di otak saya soal mutasi, soal itu sudah paham betul. Jadi insya Allah tolong cek di saya kepemimpinan saya. Apakah saya pernah menonjobkan seseorang tanpa alasan yang jelas? Tidak ada. Semuanya kita kerjakan sesuai dengan aturan. Kalaupun ada dia nonjob atas permintaan sendiri, atas pidana, atas masalah hukum, hal-hal yang seperti ini, meninggal dunia itu misalnya, itu hal-hal yang tidak bisa kita tolak. Misalnya dia terkait narkoba, asusila, permohonan diri sendiri, apalagi meninggal dunia. Jadi ini yang salah satu yang tolong dong indikatornya. Jadi kalau mau bicara seperti itu apa? Terus ada juga, nggak apa-apa saya ngomong di sini. Misalnya Pak Wali itu banyak make orang Palembang, misalnya kan Palembang segala macam. Tolong dong cross check. Berapa banyak yang Palembang, berapa yang tidak. Sebelum kepemimpinan saya, justru lebih banyak orang Palembangnya. Nah, yang orang Palembang itu siapa? Misalnya kayak gitu. Tolong dong, lihat dulu bicaranya itu jangan tanpa data. Sebetulnya yang pakai Palembang itu dulu itu lebih banyak dibanding saya. Kalau saya nggak lebih 3 saya sudah hitung, nggak lebih dari 3. Tapi orang-orang sudah, kita fair kan. Namun
mereka kompeten kok. Kalau tidak kompeten, terus tidak sesuai aturannya, aku ganti, nggak peduli. Nah, terus bukan hanya orang Palembang, kita juga yang non Muslim, Batak ada itu Pak Donald, Pak Soeharto, ada 2 di kita. Terus gimana? Ada yang katanya apalagi orang mana? Orang Bangka ada juga. Ini silahkan saja, whatever orang mau ngomong apa, orang apa, saya nggak peduli. Yang penting dia punya kinerja baik, punya ketulusan dan keikhlasan untuk membangun Kota Pangkal Pinang. Luar biasa. Pemirsa, banyak sudah apa yang telah disampaikan Pak Wali Kota untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang. Nambah lagi Pak? Boleh. Nambah lagi. Nambah Baik. cie. Kemudian Pak Wali Kota, dalam hal ini banyak sekali isu-isu sebelum purna tugas Bapak Wali Kota. Yang mana kita lihat pertama yang saya akan bahas lagi di sini mengenai partai politik Pak Wali Kota. Oh iya. Nah, saat ini masing-masing ataupun masyarakat Kota Pangkal Pinang sudah membawa bendera masing-masing nih Pak Wali Kota. Misalkan Pak Wali Kota mungkin ada saudara jauh dari sebelah nenek, kakek yang telah mengusung parpol yang berbeda dengan Bapak Wali Kota sendiri. Nah, dalam hal ini seringkali terjadi saya misalkan sendiri atau tetangga saya yang menggunakan parpol berbeda, sudah dikesampingkan gitu loh Pak Wali, sudah berkubu-kubu nih, yang ini parpol ini, yang ini parpol ini. Nah, menyikapi hal ini Pak Wali Kota untuk agar kita bisa berkomunikasi dengan harmonis, berkomunikasi dengan jalinan masyarakat juga berjalan lancar, bagaimana trik-triknya dalam menyikapi hal ini Pak Wali Kota? Itu kan cuma masalah warna. Pilihan politik itu silahkan saja. Namun masalah yang namanya silaturahmi, pertemanan, apalagi kalau sudah jadi, itu nggak ada warna lagi. Saya kader apa? Kader partai PDI Perjuangan. Tapi di saat saya jadi wali kota, apakah saya partai PDI Perjuangan? Enggak juga. Begitu saya sudah jadi wali kota, saya adalah partainya Partai Rakyat. Betul. Nah, begitu. Jadi di saat saya kader partai, iya. Di saat saya jadi wali kota, saya adalah Partai Rakyat. Setuju Pak Wali Kota. Baik pemirsa, satu lagi Pak Wali. Siap. Mungkin kita akan kembali setelah yang satu ini.